Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dalam program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab. Dan sebelum itu mari kita sama-sama angkat satu pujian dari buku nyanyian Nama Yesus Terus Bersuara, nomor yang ke-351, Tuhan Menetapkan Langkah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kini kami, anak-anak-Mu, akan merenungkan mendengarkan firman Tuhan yang Engkau urapi bagi kami. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian dari buku Nama Yesus Terus Bersuara, dan nomor yang ke-14, Ku Dengar Suaramu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kita berjumpa lagi dalam program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab. Kita akan belajar dari firman Tuhan, khususnya dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya dan serta belajar dari dalamnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pada kami ada Alkitab, ada firman-Mu yang menjadi pedoman, kaidah dan norma dalam kehidupan kami beriman mengiring Dikau selama kami ada di dunia ini. Namun kami sadar bahwa di luar Engkau kami tidak dapat memahami Engkau, memahami kebenaran-Mu.
Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus menerjemahkan bagian yang akan kami baca dan renungkan bersama, serta belajar dari dalamnya, dan mampukan kami juga oleh pertolongan Roh Kudus untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, permuliakanlah nama-Mu melalui uraian firman Tuhan dan berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saya akan membaca bagian ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29 di bawah judul Anak-anak Allah, demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Dan memang anak-anak Allah itu pasti orang percaya, pasti orang Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen adalah anak-anak Allah. Mengapa? Karena fakta dalam perjalanan kehidupan menunjukkan bahwa ada banyak anak-anak Allah yang tidak hidup seperti Bapanya hidup. Ada banyak anak yang menyebut dirinya anak-anak Allah, tetapi justru hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 8. Kamu hidup seperti bapamu, yaitu iblis yang adalah bapa pendusta, bapa pembunuh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sejatinya seorang anak Allah harus hidup di tengah dunia ini mengiring Tuhan Yesus sampai Ia datang dan menjemput anak-anaknya? Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Di sana dikatakan ayat 28, maka sekarang, ya, mengapa Rasul Yohanes mengatakan maka sekarang? Artinya bagian ini mengatakan bahwa itu tidak terlepas dari bagian-bagian sebelumnya. Setelah Rasul Yohanes bicara tentang di pasal 2 secara khusus, Kristus pengantara kita, kemudian pengajaran tentang perintah yang baru, kemudian pengajaran tentang antikristus dan bagaimana harus menyikapinya sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup beriman. Maka sekarang, ya, Rasul Yohanes katakan maka sekarang seperti sebuah kesimpulan sementara. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Jadi setelah dia memberikan semua penjelasan di pasal-pasal sebelumnya, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Ada hal yang menarik di dalam istilah tinggallah di dalam Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dia menggunakan satu istilah Yunani yang artinya tinggal atau menetap, atau saya lebih tertarik terjemahan Alkitab yang lain menggunakan istilah terikat di dalam atau dengan Kristus. Tinggallah di dalam Kristus ini menggunakan atau secara khusus kata tinggallah dari kata Yunani menete yang dari kata dasar meno yang menggunakan tenses present active continuous. Nah, ini menarik bagi saya. Kata tinggallah itu sebuah kata yang artinya sekarang kamu harus tinggal. Kamu harus tinggal, dan di situ juga imperatif, ya. Jadi present, aktif, imperatif dan continuous. Artinya tidak bisa tidak. Maka sekarang kamu harus tinggal, kamu harus terikat, kamu harus menetap di dalam Kristus. Menyikapi hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya. Harus tinggal, terus menerus secara aktif saat ini, besok, ketika kita masuk di hari yang lusa, kita harus tetap tinggal. Artinya terus menerus, tidak bisa tidak, kamu harus tinggal di dalam Kristus. Harus terikat di dalam Kristus.
Dan saya merenungkan ini menjadi menarik. Ada banyak anak-anak Allah, orang-orang Kristen yang mengapa mereka menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah tetapi tidak hidup di dalam Kristus, tidak hidup seperti Kristus hidup. Coba kita buka di ayat yang ke-6. Kita lihat sebentar aja. Dari 1 Yohanes pasal 2 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi pertanyaan tadi terjawab, kenapa ada banyak orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, tapi tidak hidup seperti anak-anak Allah, tapi sebaliknya hidup seperti bapa segala pendusta, bapa segala pembunuh. Mengapa? Karena ia tidak ada di dalam Kristus. Kalau ia ada di dalam Kristus, di dalam ayat 6 1 Yohanes pasal 2 dikatakan di dalam Dia. Kalau ia hidup di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Untuk bisa menyikapi, sekali lagi, untuk bisa menyikapi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasul Yohanes di ayat-ayat sebelumnya, maka orang itu, kita, saudara dan saya, harus hidup di dalam Kristus setiap saat. Tidak bisa tidak. Ini sebuah perintah yang tidak bisa tidak, harus dilakukan. Dan harus dilakukan terus-menerus. Artinya wajib, seperti dikatakan di ayat 6, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, coba kita buka dari 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan di sana. Frase yang terakhir, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Jadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang menyebut nama Tuhan dan yang mengatakan bahwa ia anak Tuhan, ia wajib meninggalkan kejahatan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu berarti ada sebuah usaha yang keras dari kita. Jadi bukan hanya sekedar menyebut bahwa saya anak Allah, bahwa saya anak Tuhan, tidak. Kita memiliki sebuah usaha yang keras dan usaha itu dilakukan tiap-tiap hari. Karena kata itu present aktif, artinya hari ini. Hari ini ketika saya mengatakan bahwa saya anak Allah, saya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Maka saya pun harus berusaha keras untuk meninggalkan kejahatan. Saya wajib. Kalau menurut firman Tuhan ini, ya, wajib hidup seperti Kristus hidup. 2 Timotius 2 ayat 19, meninggalkan kejahatan. Kemarin saya meninggalkan kejahatan, hari ini saya harus meninggalkan kejahatan. Tentu godaan banyak, tetapi saya harus meninggalkan kejahatan itu. Godaan itu seperti Yusuf ketika berada di rumah Bapak Potifar dan digoda oleh Tante Potifar. Ia lari meninggalkan kejahatan itu. Tidak. Ya, namanya juga berkat katanya. Tidak. Dia mengatakan tidak kepada kejahatan. Itulah ciri dari seorang anak Tuhan. Ciri dari kehidupan anak-anak Allah. Tetapi bukan hanya itu saja. Saya mau katakan bahwa bagian firman Tuhan ini menandaskan kepada kita bahwa pelayanan sekalipun tidak bisa menggantikan hidup yang ada atau tinggal di dalam Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena Alkitab sendiri mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan seterusnya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa bukankah saya sudah melayani demi namamu? Bukankah saya sudah mengusir setan demi namamu? Dan bla bla selanjutnya. Mujizat-mujizat. Tapi Tuhan Yesus katakan, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, pelayanan kita yang begitu berhasilnya menurut pandangan orang, menurut pandangan manusia, tidak bisa menggantikan tinggal di dalam Kristus. Jadi bukan hanya sekedar hidup mengiring Tuhan Yesus,
yang wajib meninggalkan kejahatan dan hidup seperti Kristus. Bahkan pelayanan sekalipun tidak bisa menggantikan tinggal terikat dengan Kristus. Kesalehan kita, kebaikan kita tidak bisa menggantikan itu. Bapak Ibu, Saudara pasti ingat yang terjadi dengan kisah Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli dalam kitab Samuel. Mereka melayani Tuhan. Eli melayani Tuhan, bahkan tinggal di dalam bait Allah. Tetapi dia tidak hidup seperti seharusnya. Karena apa? Karena tidak terikat. Kata meno, kata dasar meno, artinya terikat dengan Kristus. Dia yang adalah suci. Ketika kita terikat dengan Kristus yang adalah suci, itu berarti bahwa dia oleh Roh-Nya yang kudus akan menyucikan kita. Tetapi juga perlu usaha yang aktif untuk kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran dunia ini, dari segala kejahatan. Maka tinggal atau terikat dengan Kristus menjadi sesuatu yang sangat penting. Persembahan yang banyak tidak bisa menggantikan terikat dengan Kristus. Karena apa? Karena ada banyak orang yang memberikan persembahan yang banyak. Seperti juga orang yang melayani Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan Yesus katakan, "Enyalah kamu semua pembuat kejahatan." Mengapa? Mengapa bisa seperti itu? Karena tidak terikat dengan Kristus. Kalau kita terikat dengan Kristus, dengan sendirinya Yesus Kristus yang kudus dan suci itu oleh Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam kita akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kita sendiri, karena kita terikat dengan Dia yang kudus dan suci itu, membuat kita terdorong untuk tidak mau tinggal dalam segala sesuatu yang tidak suci adanya. Maka sekali lagi saya katakan, berada tinggal di dalam Kristus menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga itu sebabnya Rasul Yohanes dalam inspirasi Roh Kudus menggunakan tenses present active continuous imperatif. Tinggallah di dalam Kristus. Tujuannya apa? Frase berikutnya dari teks ini mengatakan, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Kalau kita mengacu pada Wahyu pasal 3 ayat 4, mungkin kita buka bagian itu dulu supaya kita bisa. Wahyu pasal 3 ayat 4. Dikatakan di sana, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Kata ini juga, kata tidak usah malu, itu juga punya kaitan yang erat, tidak usah malu dengan kata yang tadi. Karena kita menganggap diri kita merasa bahwa kita layak. Kita tidak usah malu. Juga dalam Matius pasal 22 ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan perjamuan kawin. Dia bilang, tolong panggil mereka-mereka itu yang di pinggir jalan, karena ada sebagian orang yang harusnya dia undang tetapi tidak mau datang. Kemudian Tuhan Yesus bilang, panggil aja mereka yang di pinggir jalan. Mereka datang, tapi ketika Tuhan yang punya pesta itu datang dan melihat salah seorang di antara orang-orang yang datang itu tidak mengenakan pakaian pesta, pakaian putih, pakaian yang layak untuk itu, maka dia mendapat hukuman. Itulah yang dimaksud dengan teks ini. Frase yang kedua ayat 28. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu karena kita menggunakan pakaian yang layak. Kita menggunakan pakaian putih, pakaian yang layak untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Karena kita hidup dalam kebenaran. Lebih jauh lagi di ayat 29 dikatakan bahwa jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Pertanyaannya, di sini dikatakan jikalau kamu tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita orang berdosa, bagaimana kita bisa tahu kebenaran?
kita bisa tahu kebenaran karena kita terikat di ayat sebelumnya. Kita terikat dengan kebenaran itu. Yesus adalah, dia sendiri mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita terikat dengan kebenaran, kita akan tahu tentang kebenaran dan kita akan melakukan kebenaran. Di frase terakhir ayat 29. Yang berbuat kebenaran. Jadi kita bukan hanya tahu kebenaran, tapi juga kita melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran atau berbuat kebenaran itu apa sih? Melakukan atau berbuat kebenaran adalah pertama tadi kita akan meninggalkan kecemaran yang ada dalam diri kita. Supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Jadi bukan hanya meninggalkan kebenaran atau meninggalkan kejahatan dan hidup seperti Kristus, tapi juga berbuat apa yang benar. Berbuat kebenaran. Kita dimampukan. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang benar pada kita. Tapi karena kita telah dibenarkan dan kita hidup dalam kebenaran, karena kita melekat, terikat dengan kebenaran itu, maka kita bisa melakukan kebenaran. Dan kalau kita melakukan kebenaran, maka ketika kebenaran itu datang menjemput kita, ia mendapati kita setia. Dan kita tidak usah malu, karena kita sudah hidup dalam kebenaran dan melakukan yang benar. Pertanyaan, sekarang kita kembali kepada yang awal. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Allah? Dalam hidup beriman kita, mengiring Tuhan sampai ia datang menjemput kita. Kita tahu persis bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan menyatakan dirinya kelak. Tapi supaya kita bisa menyambut dia dengan tanpa rasa malu, maka tidak ada jalan lain. Rasul Yohanes dalam inspirasi Roh Kudus mengatakan atau memerintahkan bagi saudara dan saya untuk tinggal di dalam Kristus. Terikat dengan dia tiap-tiap saat. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk kita bisa oleh pertolongan Roh Kudus menilai diri kita sendiri. Apakah saya benar di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah hidup seperti yang ia kehendaki, seperti Kristus hidup? Dan apa yang harus saya lakukan? Hal benar apa yang harus saya lakukan hari ini? Supaya jika hari ini dia datang menjemput kita, ia mendapati kita setia. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini bukan berarti bahwa saya sudah baik. Kita semua dalam mengiring Tuhan Yesus, kita mau belajar. Dan bukan hanya tahap belajar saja. Kalau tahap belajar berarti sudah mengerti, sudah masuk secara kognitif, tapi juga secara afeksi kita melakukannya. Untuk membawa diri kita tiap saat tinggal di dalam Kristus. Kita tidak mampu karena kita orang berdosa, tapi mari kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk terus-menerus berada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya menyebut diri kami sebagai anak-anak tebusan-Mu, tetapi kami juga hidup seperti Engkau hidup. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk terus-menerus berada di dalam Engkau, berada dalam keterikatan dengan Engkau, sehingga kami bisa mengerti diri kami sendiri dan kami bisa melakukan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Supaya manakala Engkau datang, Engkau mendapati kami setia. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Jikalau ada di antara pemirsa yang menyaksikan acara ini, mereka bergumul dengan diri mereka sendiri, kami berdoa kiranya Roh Kudus mampukan mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mampukan mereka untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar, kita juga lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sampai jumpa di episode Bekal Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.